Salam, salam 3S. Sehat, selamat, sukses. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan tentang 3 macam manusia, 3 macam orang. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 3 macam orang. Orang yang pertama adalah orang sesat. Orang sesat ini adalah orang yang perlu diselamatkan, perlu dicari. Sedangkan yang kedua, orang rohani. Orang rohani dapat bekerja sama. Dia memiliki pikiran Kristus dan melaksanakan kehendak Allah. Orang yang ketiga adalah orang Kristen, tapi duniawi. Orang Kristen duniawi ini diibaratkan orang Kristen KTP. Dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi dia tidak diselamatkan. Dia tidak lahir baru. Kalau dianggap sebagai benda, ya mungkin dia seperti benda yang hanya casingnya saja tetapi tidak berfungsi. Orang sesat perlu diselamatkan. Ini jenis orang yang pertama yang disebut di dalam Alkitab. Orang sesat ini psukikos. Ada 7 cirinya. Ciri yang pertama, dia belum lahir baru, dia belum percaya Tuhan, dia belum menjadi anggota di dalam keluarga Allah. Ciri yang kedua, tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus masih di luarnya. Yang ketiga, dia masih dikuasai dosa. Dia tidak mampu menolak dosa. Pokoknya kalau ada dosa, dia ikut saja, karena dia dikuasai, dijajah oleh dosa. Yang keempat, ia di bawah pengaruh kuasa iblis. Iblis menjajahnya, iblis mengendalinya, iblis menguasainya, bahkan iblis memakainya. Ciri yang kelima, dia mengandalkan akalnya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya. Yang keenam, ia emosional, emosionalnya tak terkendali. Yang ketujuh, dia suka mengumbar hawa nafsu. Pokoknya kalau dia mempunyai keinginan, mempunyai nafsu, dia lakukan. Tidak peduli akan akibatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, macam yang kedua atau jenis yang kedua yaitu orang rohani. Orang rohani dapat disebut sebagai pneumatikos. Orang rohani keberadaannya ada 7 ciri-cirinya. Yang pertama, dia lahir baru. Lahir baru artinya dia sudah diubahkan oleh Roh Allah. Tabiat lamanya sudah diubahkan. Dulu dia kejam, sekarang penuh kasih. Dulu dia jahat, dia suka marah-marah. Pokoknya dia berdosa. Tapi dia sudah berubah. Ciri yang kedua, Roh Kudus tinggal di dalamnya. Sejak dia percaya dan terima Yesus,
berdasarkan Efesus 1 ayat 13, ketika dia percaya terima Yesus, Roh Allah yaitu Roh Kudus memeteraikan keselamatannya. Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Dia menjadi milik Allah. Jadi bagaimanakah seseorang menjadi milik Allah? Ada Roh Kudus di dalam hatinya. Ciri yang ketiga dari pneumatikos atau orang rohani ini adalah dia menang atas dosa, dia menang atas iblis, dia menang melawan dosa, dia dapat melawan iblis, dan dengan pertolongan Tuhan, iblis akan lari. Yang keempat, ia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia menyerahkan akalnya kepada Tuhan, dia menyerahkan keinginannya kepada Tuhan. Yang kelima, orang rohani ini, pneumatikos ini, dia memiliki pikiran Kristus. Seperti yang kita lihat tadi di dalam bacaan kita, memiliki pikiran Kristus. Di manakah pikiran Kristus itu? Ya di Alkitab. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya. Memiliki pikiran Kristus berarti ayat-ayat Alkitab itu dibaca, dihafal, direnungkan, dilakukan. Dia senantiasa rindu dan gemar, giat, semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena dia memiliki pikiran Kristus, memiliki kehendak Kristus. Dan kehendak Kristus itu melalui bacaan-bacaan Alkitab atau ayat-ayat firman Tuhan. Ciri khas yang keenam orang rohani adalah ada damai sejahtera di dalam hatinya. Ada ketenangan di dalam hatinya. Meskipun mungkin ada kerusuhan, mungkin ada bencana, bahkan mungkin ada kedukaan di dalam keluarga, musibah di dalam keluarga. Tetapi orang rohani ada damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala pikiran. Nah, saudaraku. Dan ciri yang ketujuh dari orang rohani adalah menguasai diri, mengatur hawa nafsunya. Mengapa demikian? Karena dia ada roh Allah di dalam hidupnya. Dan orang Kristen rohani ini dia berbuah roh. Salah satu buahnya yang ke-9 adalah menguasai diri. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian terakhir adalah orang Kristen duniawi, sarkikos. Sarkikos, orang Kristen duniawi. Keberadaannya dia sepertinya Kristen, sepertinya lahir baru, tetapi Kristen tanpa pertobatan yang disebut dengan KTP. Ini Kristen gadungan nih. Nah, saudara-saudara yang keturunannya Kristen, hati-hati. Walaupun bapak mamamu Kristen, kamu perlu percaya terima Yesus secara pribadi. Iman tidak bisa dibonceng. Nah, ciri yang kedua, kompromi terhadap dosa, menyerah terhadap dosa, tidak mampu melawan dosa. Ciri yang ketiga, sinkritisme. Sinkritisme berarti dia menerima semua nasihat, entahkah baik, entahkah tidak baik, entahkah bertentangan dengan firman Tuhan, entahkah tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pokoknya dia menerimanya. Dia tidak mampu menyeleksinya. Pokoknya dia merasa bahwa itu semuanya baik. Padahal yang benar adalah memang ada yang baik, ada yang berguna, meskipun baik tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Orang Kristen yang baik dan benar, dia akan menolaknya. Akal orang Kristen sarkikos ini, orang Kristen duniawi ini, akalnya adalah untung rugi. Pergi ke gereja itu bikin panas telinga, bikin panas hati, bikin panas pantat, sudah itu keluar duit lagi. Ini untung rugi. Apa yang saya dapat di gereja?
Tapi kalau saudara merindukan Tuhan, saudara merindukan persekutuan, saudara tidak akan memikirkan untung rugi. Yang kelima, emosional, resah, gelisah, galau, susah. Yang ketujuh, menyerah pada nafsu. Gampang saja. Kalau dia mempunyai nafsu, dia ikuti saja nafsunya. Yang ketujuh, dia menolak bisikan atau suara Roh Kudus. Antara Kristen duniawi dengan yang sesat tadi sebenarnya sama. Hanya bedanya saja bahwa dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi sama saja dengan yang pertama. Baik manusia pertama juga jenis yang ketiga ini memang sama-sama memerlukan perubahan, memerlukan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih, saudara manusia yang bagaimana? Apakah manusia binasa cepat bertobat? Apakah manusia rohani puji Tuhan? Atau manusia Kristen tapi tanpa pertobatan, hanya karena keturunan? Bertobatlah. Keputusan itu di tangan Anda sendiri. Saudara perlu percaya, beriman sendiri, ikut Tuhan Yesus sendiri. Marilah, jangan sampai saudara terlambat. Oh, enggak apa, tunggu saya tua, jangan. Karena soal mati, ya, tidak memilih tua dan muda. Banyak kenyataannya. Sekaranglah waktu untuk percaya, dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita terus melakukan firman Tuhan, mengamalkan segala perbuatan baik. Pro kebaikan, kamu, saya, kita semua orang baik, berpotensi baik. Tapi kita harus terus belajar kepada orang-orang baik dan terus melakukan perbuatan baik. Kita akan dimampukan oleh Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena itu kembangkanlah potensi Anda, kelolalah kemampuan Anda. Abaikan ejekan orang, abaikan hinaan orang, maju terus berjuang, raih harapan. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.